Itu jamak mudzakkar salim dan siapa? Asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim kita sudah ambil. Ya, jamak mudzakkar salim kita sudah mengambilnya. Pada pertemuan ini kita masuk di asmaul al-khamsah. Qala al-muallif rahimahullah wa ammal asmaul khamsatu fahiya hadhil alfadu al-mahsuratul lati addaha al-muallifu ammal asmaul khamsatu. Indah karuan mubtada al-khamsatu ndak lah. Susunannya apa ini? Ma'rifah berarti na'at. Na'at. Ahsan. Fahiya. Hiya. Sampingnya. La. Mubtada. Hiya. Kalau ada dapat hiya. Huwa humahum. Hiya humahunna. Itu domi. Pasti sebagai mubtada. Ahsan. Hadihi. Sampingnya. Khobar. Ahsanta. Tapi kenapa tidak baca hu? Mabni. Ahsanta. Isim apa ini? Masya Allah. Betul. Isim isyarah mabni. Ahsan. Al-alfadhu. Sampingnya. Badal. Ahsanta. Kenapa kita tahu? Setelah isim isyarah beral. Ahsanta. Al-mahsuratu. Indah. Naat. Kenapa kita tahu? Ma'rifah. Betul. Allati addahal muallifu. Addaha. Adda. Pantok. Apa kira-kira adda? Lah. Ada. Coba lihat anugerah. Belum tahu. Sampingnya. Lah. Allati setelah isim isyarah tidak bisa ada maf'ul bih. Lah. Abu Aruna. Addaha. Badal. La. Kalau isim isyarah. Fil madi. Adda fil madi. Adda fil madi. Ya. Karena gini. Setelah isim mausul. Itu pasti jumlah. Maka jumlahnya itu hanya ada dua. Apakah ismiyah atau fi'liyah. Jadi setelah isim isyarah itu dua kemungkinan. Isim atau fi'il. Begitu aja. Nah, kalau isim ya berarti dhamma kan begitu. Kalau fi'il ya enggak di dhamma. Adda fil madi. Adda fil madi. Haknya maf'ul bi. Al-mu'allifu. Pak Hendi. Apa? Fa'il, betul. Walaupun ragu. Namanya adda fi'il. Berarti ha adalah maf'ulun bi. Mu'allifu fa'il. Iya. Wahia abuka. Wahia, hiya. Hiya. Mubtada. Abuka. Khobar. Wa akhuka. Atof. Istilahnya atof semua. Wahamuka, wafuka, wadu malin. Wahia turfa'u. Turfa'u. Indah. Bisa ditanya? Belum. Sampingnya belum? Belum juga. Pak Mansur? Fi'il mudhari. Hukumnya? Marfu. Betul. Kenapa bisa marfu? Kosong dari penyakit. Penyakit apa? Apa yang kita bilang tadi itu cocok. Penjazam dan penasab. Jadi tidak ada penasab, tidak ada penjazam, maka dia marfu.
Ahsanta. Bil wawi. Abu Indah, Abu Hafs. Majrur karena ada bi, betul. Niabatan anil dhammati taqulu hadara abuka wa akuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. Sampai situ dulu terjemahannya. Amal asmaul khumsa. Adapun isim-isim yang 5. Fahiyah, maka dia adalah hadhil alfadhu. Lafad-lafad ini. Al-mahsurah, yang dibatasi. Allati yang addahal muallifu, yang disebutkan, dihitung oleh penulis. Yang dihitung oleh penulis. Wahiyah, dia adalah abuka 1. Wa akuka 2. Wa hamuka 3. Wa fuka 4. Wa dhumalin 5. Itu dibilang asmaul khamsah. Karena penulis menghitungnya ada berapa semuanya? Ada 5. Wa hiya turfa'u bil wawi. Nah, ini poin intinya kita di sini. Dia itu adalah dirofa dengan waw. Dia itu dirofa dengan waw. Niabatan anid dhamma. Sebagai pengganti dari apa? Dhamma. Karena alamat asal untuk rofa apa? Dhamma. Adapun selain dhamma itu dibilang alamat pengganti. Ya, takul, kamu katakan sebagai contoh, hadara abuka. Lihat itu, hadara fil madi. Abuka sebagai fa'il. Berarti marfu. Tanda rupanya waw ini. Wa akuka atof, wa hamuka atof, wa fuka atof, wa dhumalin atof. Wa kadza takulu. Wa kadza takulu. Sisa contoh-contoh. Demikian pula antum katakan. Demikian pula antum katakan. Ya. Abuka hadza abuka. Wa takulu, dan kamu katakan lagi. Abuka rajulun solihun. Lihat abuka. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman. Wa abuna syekhun kabirun. Wa abuna. Min haitsu amarahum abuhum. Semua ini marfu. Wa innahu ladu ilmin du. Ya. Inni ana akhuka. Inni ana akuk. Ya kan? Di marfu. Maka yang beliau bilang fakullus min, maka setiap isim minha darinya fi hadhil amsilati, pada contoh-contoh ini, marfu'un dirofa. Dirofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya. Tanda rofa'nya. Al-wawu adalah wawu. Niabatan anid dhammati, sama. Sebagai pengganti dari dhamma. Wa ma ba'daha, dan apa yang setelahnya. Minat domir, berupa domir. Au lafdu mal, atau lafad mal. Au lafdu ilm, atau lafad ilm. Mudhafun ilai. Jadi setelahnya itu adalah mudhafun apa? Ilai. Jadi dia sendiri adalah merupakan mudhaf. Kemudian belum sampaikan lebih luas lagi. Yang tidak ada di buku sebelumnya. Sebenarnya pelajaran kita sudah sampai di situ. Sampai di situ sudah cukup. Paham kan? Nah, setelahnya itu belum sampaikan syaratnya. Syaratnya di-i'rab dengan tanda itu. Kata beliau, wa'alam, ketahuilah. Anna hadhil asma al-khamsata, bahasanya isim-isim yang 5 ini, la tu'rabu hadal i'raba, tidak di-i'rab dengan i'rab ini, illa, kecuali bisyurut, kecuali dengan syarat. Jadi ternyata itu asmaul khamsah tidak sembarang di-i'rab dengan waw, kecuali kalau dia sudah terpenuhi syarat. Iya. Wahadhi syurut, dan syarat-syarat ini, minha ma yustartu fi kulliha, di antaranya apa yang dipersyaratkan pada seluruhnya. Yaitu dipersyaratkan pada seluruhnya harus seperti itu. Wa minha, dan di antaranya ma yustaratu, apa yang dipersyaratkan fi ba'diha, pada sebagiannya saja. Jadi ada dipersyaratkan pada seluruhnya dan ada hanya syarat untuk sebagian. Nah, sekarang datang rinciannya.
Wa amma syurutul lati tustaratu fi jami'iha. Adapun syarat-syarat yang tustaratu dipersyaratkan fi jami'iha pada seluruhnya. Arba'atu syurutin, maka ada 4 syarat. Jadi syarat yang dipersyaratkan pada seluruhnya 4 syarat. Al-awwal yang pertama, antakuna mufradatan. Perhatikan ini syaratnya. Syarat pertama harus mufrad. Tahu mufrad toh? Artinya tidak boleh dibuat musanna itu abu. Karena kalau antum, ya otomatis toh kalau antum buat musanna, berarti jadi i'rabnya i'rab isim musanna. Karena sebenarnya asmaul khamsah ini isim mufrad. Kenapa disendirikan? Bentuknya yang khusus. 5 ini. Abu, aku, hamu, fu, du. Kan isim mufrad. Maka supaya di i'rab dengan i'rab ini, tidak boleh antum musannakan. Dengan kaidah musanna. Tidak boleh antum tambahkan alif dan nun, ya dan nun. Misalnya jadi abwani, abwaini, akhwani, akhwaini. Sudah jadi i'rabnya siapa? Isim musanna. Sebenarnya walaupun tidak dibilang, walaupun tidak disebut ini syarat, ya kita langsung paham. Memang kan harus lafadznya abu, aku, fu. Kan begitu lafadznya. Tidak boleh antum ubah ke musanna. Apalagi antum jama. Kan harus mufrad. Tidak boleh antum jama. Kalau antum jama menjadi aba. Jama. Taksir. Tidak boleh. Tidak boleh antum jama taksir. Dipahami ini? Salah. Karena memang harus lafadznya seperti ini. Itu syarat pertama. Wasani, syarat kedua. Antakuna mukabbarotan. Harus lafadznya besar. Tahu lafadz besar? Yaitu lafadznya seperti itu. Abu, itu namanya lafadz besar. Kan di sana ada lafadz kecil. Maksudnya semua isim bisa antum buat lafadz kecilnya. Maksudnya bentuk tasgir kecilnya. Yaitu diwazankan saja dengan wazan. Kalau antum mau buat lafadz kecil, wazankan saja dengan wazan apa? Fu'ail. Fu'ail. Itu jadi kecil itu. Misalnya gini. Antum dapat kata waladun. Ya, antum dapat kata apa? Waladun. Kata waladun, waladun ini anak kecil. Tapi kalau anak kecil yang kecil, kan anak kecil macam-macam tinggi besarnya. Paham kan? Kalau anak kecil yang kecil badannya, apa bahasa Arabnya? Wulaid. Wulaid. Buat fu'ail. Paham ini? Misalnya antum mau buat jabalun. Apa artinya jabalun? Gunung. Jabalun. Kalau gunung kecil? Jubail. Nah, sama dengan abu. Tidak boleh antum buat lafadz kecil. Kan ada abu, abu besar. Dan ada bapak kecil. Apa bahasa Arabnya bapak kecil? Ubay. Pakai ya. Tidak pakai dal. Ubay. Langsung keluar i'rabnya. Bukan lagi menjadi abu. Karena lafadznya berubah. Jadi harus lafadznya besar. Pertanyaannya, gimana itu lafadz besar? Itu asli maksudnya. Lafadz besar itu lafadz aslinya. Lafadz besar itu lafadz apanya? Lafadz aslinya. Itu syarat ketiga. Syarat ketiga. Iya. Syarat kedua. Syarat ketiga. Syarat ketiga wasal itu yang ketiga. Antakuna mudofatan. Harus dia mudof. Makanya itu selalu bilang abuka. Kenapa harus ada ka? Supaya abu mudhof, ka mudhofun ilai, du malin. Kenapa harus ada malin? Supaya dia mudhofun ilai, sebelumnya mudhof. Jadi harus dia mudhof. Nah, warabi'u yang keempat, antakuna idhofatu hali ghairi ya'il mutakallim. Yang keempat, mudhofnya bukan, mudhofun ilainya bukan ke ya. Mudhofun ilainya bukan ya. Mudhofnya bukan ke ya. Yaitu ada abu, ada kata tadi abu, mudhof ilainya bukan ya, yang bermakna mutakallim, bermakna saya. Kan abu, bapak tambah saya, jadinya apa? Bapak saya. Kan nanti bukan jadi abu, maka malah menjadi abi. Ya kan? Kan tidak jadi kalau begitu. Jadi harus tidak boleh disandarkan kepada siapa? Iya. Karena kalau disandarkan kepada ya, abu menjadi abi, aku menjadi
akhi. Hamu menjadi hami. Fu menjadi fi. Kan begitu. Du menjadi di. Tidak jadi di i'rab dengan waw. Kalau antum sandarkan pada siapa? Iya. Selain ya boleh. Terserah. Tidak harus ka. Boleh abuhu. Abu Bakrin. Abu Zaidin. Abu Abdillah. Yang penting bukan siapa? Satu di pelanggarannya. Yang penting bukan ya. Selain ya terserah. Ini 4 syaratnya. Harus mufrad. Harus mukabbaro, lafaz biasa. Harus mudhaf. Dan mudhafun ilainya kepada apa? Selain ya. Jangan bilang kepada ya. Kepada selain ya. Itu 4 syarat. Itu 4 syarat. Paham kan? Makanya kata yang terpenuhi tadi, lihat ini lafaz-lafaznya. Abuna. Abuhum. Nah, du ilmin. Terpenuhi syarat ini. Karena dia mudhaf, lafadznya biasa, bukan musanna, bukan jamak. Terus mudhaf nilainya bukan siapa? Bukan siapa? Iya, oh langsung aman. Ini disebut syaratnya. Ini disebut apa? Syaratnya. Ini sudah agak dalam. Ya, yang belum sebutkan ini. Belum sebutkan ini. Setelah itu, belum berceritalah yang keluar dari ini. Kalau bukan mufrad, kalau bukan mukabbaro, kalau bukan mudhaf, kalau bukan idhofahnya kepada selain iya. Nah, ini yang di bawah ini contoh-contohnya ini. Nah, ini kita walaupun tidak bahas tidak apa-apa. Yang penting antum mengerti 4 syaratnya. Yang penting mengerti 4 syaratnya. Jadi kalau terpenuhi itu 4 syaratnya, maka pasti nanti i'rabnya rofa dengan waw. Paham kan? Nah, rofa dengan waw, nanti nasab dengan apa? Akan datang nanti yang antum juga sudah dapat. Nasab dengan alif, majrur dengan iya. Nah, misalnya antum katakan Abu. Iya. Setelahnya ada Bakrin. Otomatis Abu lafaz biasa, mufrad. Berarti terpenuhi ini nanti. Abu, Aba, Abi. Kan bisa begitu nanti. Abu Bakrin, Abi Bakrin, tapi mudhafnya bukan ya. Mudhaf nilainya bukan ya-nya. Tapi mudhaf nilainya siapa? Bakrin. Tadi itu pelanggarannya. Kalau antum menjadikan mudhaf nilainya siapa? Iya. Itu pelanggarannya. Jadi intinya kalau berlafaz dengan Abu, terpenuhi syarat itu. Makanya di buku-buku lain tidak menyebutkan ini. Syarat secara rinci seperti penulis tadi. Cukup dengan lafaz. Dengan penulis bilang abuka, berarti maksudnya lafaznya harus seperti itu. Walaupun ka-nya boleh diganti. Boleh menjadi ki, ku. Paham kan? Paham kan? Boleh menjadi apa? Hu. Bahkan boleh dari domir, boleh diganti menjadi isim dohir. Ini tambahan di buku ini yang antum perlu pelajari. Ini syaratnya. Harus mufrad. Berarti tidak boleh mutana, tidak boleh jama. Harus lafaz biasa. Tidak boleh diubah bentuknya. Gitu? Harus dia mudhaf. Dan mudhafnya bukan siapa? Mudhaf nilainya bukan siapa? Iya. Ini saja. Sebenarnya ini bisa jadi 3. Mufrad, mukabbaro, mudhaf, ligoiria. Selesai nih. Mudhaf, ligoiria. Antum bisa begitu. Mufrad, mukabbaro, mudhaf, ligoiria. Sudah. Antum rofa dengan waw. Antum rofa dengan apa? Wow. Itu yang diinginkan di sini. Adapun di sini pembahasan penulis yang panjang ini yang keluar dari tidak terpenuhi syarat tadi. Misalnya dibuat musanna seperti ini. Penulis contohkan di sini dibuat apa? Ya. Di sini belum contohkan diubah menjadi jama ini. Abau ini jadi jama ini. Ya. Jadi apa jama menjadi abau. Kemudian ikhwanuk jadi jama ini. Ya, ini abau, ini ikhwah diubah menjadi jama itu. Ikhwana ini menjadi jama ini. Ya kan? Nah, kemudian ini jadi musanna ini abwak. Nah, abwak kedua orang tuamu. Kedua orang tuamu. Abwaihi jadi isim musanna ini. Abwaik jadi isim musanna. Akwaik jadi isim musanna. Artinya terpenuhi ini jadi jama yang ini.
abuna, akuna. Jadi jam apa nih? Jama mudzakkar salim. Ini semua yang belum bawakan di bawah itu adalah yang tidak terpenuhi syarat. Yang tidak terpenuhi apa? Syarat. Ini semua belum bawakan di bawah. Jadi makanya kita lewati saja itu. Kita lewati saja contoh-contoh yang belum yang melanggar apa? Syarat. Yang paling pokok adalah tadi yang terpenuhi syarat. Intinya berarti kesimpulannya Asmaul Khamsah dirofa dengan dom. Hah? Benar nggak saya ngomong itu? Asmaul Khamsah dirofa dengan dom? Benar nggak saya ngomong itu? Salah. Salah kan kalau ada orang bilang begitu. Karena Asmaul Khamsah tidak dirofa dengan dhammah. Tapi dirofa dengan tanda apa? Wow. Tambahan di buku ini syaratnya. Ternyata harus mufrad. Nah, harus mufrad. Mufradnya harus mukabbaro. Apa itu mukabbaro? Lafaz asal. Belum diubah. Paham ya? Harus apa? Mudhaf. Kepada? Selain? Iya. Itu intinya di sini. Selesai. Setelah itu nanti kita langsung masuk insya Allah di pembahasan alif menggantikan dhammah. Alif menggantikan dhammah. Ini insya Allah nanti kita ambil. Berarti selesai waw. Jadi antum ingat, waw itu menjadi tanda rofa hanya pada dua tempat. Ingat saja, waw menjadi tanda rofa dua saja, tidak ada tempat ketiga. Apa itu? Jama mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Nanti kita lihat kalau alif di mana. Kalau alif di mana dia menjadi tanda untuk rofa di mana? Alif. Karena sisa alif dan nun. Sisa alif dan siapa? Dan nun. Kalau sudah ada alif dan nun, maka selesai. Nah, sisa dua. Alhamdulillah. Antum bersabar. Targetnya antum terbiasa dengan kalimat Arab. Nah, terbiasa dengan kalimat Arab. Supaya nanti, karena kalau targetnya antum pintar, susah kalau sekali sepekan. Dan nanti kalau antum mau pintar, pindah ke yang pagi. Yang 4 kali sepekan. Ini targetnya ini adalah bukan antum pintar. Susah pintar kalau sekali sepekan. Itu mungkin tak 5 tahun, 4 tahun. Ya. Yeah. Jadi ketika antum sudah nanti tertarik, pindah ke itu yang pagi. Karena yang pagi itu yang belajar santri, kan itu banyak dia pelajarannya. Antum pilih satu. Antum banyak sekali itu orang yang ikut. Dia pilih satu saja. Setelah itu pulang. Jadi dia datang hanya pilih satu pelajaran, setelah satu pulang, tapi 4 kali dalam sepekan. Jadi target kita di sini ini susah antum mau dikasih pintar. Karena kenapa? Pertama, antum tidak sering mendengarnya. Ya, yang kedua jaraknya yang lama. Jaraknya yang lama. Tanda? Jadi ini targetnya di sini adalah antum mendengarkan, oh ini istilahnya. Ini istilahnya. Makanya kadang saya sebutkan berulang. Kadang saya sebutkan apa? Berulang. Tapi kalau antum mau pintar, nanti pindah ke pagi. Banyak. Tanya Abu Aruna. Kita ikut pagi itu. Ikut yang pagi itu. Itu 4 kali sepekan. Tapi kan banyak itu dibuka. Ada anak, ada Ustaz Mudzakkir. Antum tinggal pilih mana yang mau saya pelajari dulu. Nanti tahun depan lagi baru pilih yang lain. Kan itu berulang terus setiap tahun. Berulang terus setiap tahun. Seperti itu. Nanti kalau ada waktu, sempatkan. Banyak itu ikhwah. Ikut pagi itu. Yang memiliki waktu pagi. Jadi dia keluar kerja, mampir di sini baru pergi. Pilih sejam saja, tapi 4 kali sehari. Susah kalau saya bilang susah target pintar. Kalau sekali sepekan. Bisa tapi ya saloy. Iya. Karena kita gini sudah sempat lupa dikasih tahu lagi begitu. Nah, beda itu yang 4 kali sepekan. Jadi kita belum lupa kemarin dikasih tahu lagi. Belum lagi santri saya tanya setiap hari. Jadi kita diingatkan terus. Jadi orang luar kan tidak ditanya. Yang ditanya adalah apa? Santri. Nah kita karena sering ditanya santri, kita ingat juga.
Begitu. Paham kan? Alhamdulillah. Baik, kita cukup dulu. Ada pertanyaan? Ada, menghitungnya, membilangnya. Itu yang di ayat itu, wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kalian membilangnya, menghitung nikmat-nikmat Allah. Ada menghitung, membilang. Penulis menghitungnya 5. Kan begitu? Ada lagi? Kalau ada, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka